dan biarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya dibawa sama Allah ke sini. Jadi saya ke sini ini nggak pengen. Ya, saya nggak pengen ke sini karena saya itu kalau masih begini-begini paling males ya, pergi jauh, terlampau banyak aturan, harus begini, harus begitu ya. Makanya saya suka di rumah saja atau pergi ya ke Jakarta hadir majlis, ya majlisnya dekat rumah. Tapi kalau suruh terbang sampai Palembang atau tempat lain, nyerah. Waktu itu diundang sama Habib Mahdi. Habib, ini hadir hall. Ya Abdullah Zawawi dan izin saya insyaallah. Ya hall, untuk hadir bisa enggak? Saya tuh berdoa, semoga saya bisa nolak. Saya suka jujur, nggak suka dusta ya, apa adanya. Saya cek jadwal, alhamdulillah itu saya screenshot, saya kirim ke Habib Mahdi. Kata beliau, itu Habib ada yang kosong. Saya jawab, iya kosong, tapi nggak bisa karena tanggal 1 harus sudah ada di Solo. Yang hari ini tanggal 30 nggak bisa Habib. Ini ada acara Jamuri di Solo, itu ada ibu-ibu putri yang keliling 30 hari. Baca Barzanji, bunyai-bunyai. Ibu saya juga salah satu anggotanya yang ikut keliling. Dan hari ini itu diunduh oleh salah satu anggota DPRD Solo di kantor DPRD. Saya bilang, Habib ini repot ini, saya nggak bisa batalin acaranya. Tiba-tiba Habib Mahdi ngirimin suara ini, coba. Alhamdulillah nggak saya hapus. Bismillah. Dia selesai. Cuma ngomong gitu. Ya Habibana Ali Syailillah 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 Ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah Syailillah. Gak banyak ngomong, langsung tawasul dengan Masya Allah ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah, muallif Sibtud Durar, gurunya para guru, gurunya para habaib, gurunya para ulama, yang menjadi sinar pelita dari salah satu sinarnya baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau gak banyak mikir, Habib Mahdi gak banyak mikir, pakai ilmu saya yang mau mikir di copy paste. Gak ngomong A, gak ngomong B, langsung jurus tawasul. Keren banget. Dan tawasulnya gak nanggung-nanggung, gak Habib tolong bla bla bla, Habib Allah, enggak. Ya Habibana Ali Syailillah
Jailillah. Yang dipanggil Habib Ali Habsyi. Beb, nih Novel bin Muhammad Al-Idrus di Solo. Ngakunya pecinta antum. Ya, ngakunya pecinta antum. Tolong beresin, bawa ke Palembang. Hatinya kurang lebih begitu. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Saya bilang, Habib, ya masalahnya ini, Beb, ini sudah terjadwal di kantor DPRD. Tapi wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saya nggak pernah mengatakan tidak bisa. Nggak pernah mengatakan tidak bisa. Apa yang menjadi keyakinan Habib Mahdi, saya yakini. Maka saya telepon tuh. Ya, anggota DPRD Solo. Boleh nggak saya minta tolong jadwalnya dimajukan dikit, sehingga saya bisa terbang dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Palembang. Padahal saya udah nggak terbang itu ya, lewat jalur komersial, kecuali kalau pakai jet pribadi oke deh. Tapi kalau pakai begini, ya oke, jalur komersial itu udah sejak, Masya Allah, cukup lama. Saya masih ingat maulid tempatnya Habib Umar. Ya, itu aja. Setelah itu saya nggak pakai pesawat komersial, naik mobil, setir sendiri. Saya cek jadwal ke Palembang yang kira-kira ngejar, nggak ada ngejar. Karena dari Jakarta ke Palembang paling akhir itu jam setengah 2, jam 2. Setelah itu nggak ada penerbangan. Anehnya, ini salah satu murid saya dan teman saya anggota DPRD Solo yang biasanya jangan gimana nanti, tolong jangan, ini kan setahun sekali. Tiba-tiba ngomong begini, Beb, di tempat saya itu kan gampang, di Solo udah sering, Palembang itu kan belum pernah Habib ke sana, udah lama. Berangkat aja ke sana, Beb. Yang di Solo nanti biar ngurus yang lain. Karomahnya Habib Mahdi luar biasa. Karomahnya Habib Mahdi luar biasa. Keramat ini beliau nih ya. Nanti pulang cium tuh, ubun-ubunnya cium. La ya'taqid karamatal wali illa al-wali. Tidaklah seseorang bisa mempercayai keramatnya wali kecuali dia wali. Katanya Imam Junaid, kalau saya nggak salah ya, saya takut salah. Saya ini nggak biasa ngapal-ngapalin. Kalau Ustadz ini Masya Allah ya hafal kitab ini. Saya nggak hafal. Saya hafalnya cuma itu, apa namanya, Doraemon itu. Doraemon, lainnya nggak hafal saya. Susah ngapal-ngapalin. Ya. At-tasdiq bi ilmina hadza wilayah. Saya cuma dengar dari almarhum Habib Anis baca kitab kalamnya Habib Ali Habsyi rahimahullah. At-tasdiq bi ilmina hadza wilayah. Katanya para wali, orang yang percaya ilmunya kami, ilmunya para wali, itu sudah wali. Makanya ketika Habib Mahdi tadi yakin tawassul dengan Habib Ali Habsyi, beliau wali Allah, yakin dengan mengucapkan ya Habibana Ali Zainullah, Habib Ali please help me. Itu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Budak tadi itu ya. This is budak tadi itu kan. Inggris, Jawa, Palembang campur jadi satu. Ya Habibana Ali Zainullah, wahai Habib Ali, tolong saya punya hajat, saya punya urusan ini. Masya Allah, sesuatu yang gak masuk akal, yang gak mungkin, beres, selesai. Lah para habaib, para kiai, para ulama udah ngasih jalan selamat yang mudah. Kita ini diajarin jalan selamat super mudah, nggak repot-repot. Masalahnya kebanyakan mikir. Tawasul hampir, tapi mustahil. Tawasul yai, tapi nggak masuk akal. Imannya orang sekarang bukan Al-Quran dan Sunnah, imannya adalah akalnya. Merui. Yang menjadi pegangannya bukan Allah Ta'ala, yang menjadi pegangan adalah strateginya, kemampuannya. Kalau bangsa kita ini pakai strategi, gak merdeka sampai hari ini. Kenapa? Lawan Belanda, dijajah 350 tahun, pakai meriam, pakai senapan, modal bambu licin.
bambu runcing. Tapi karena dahulu bangsa kita ini Masya Allah, para ulamanya, masyarakatnya bebarengan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, para habaib mengatakan udah merdeka sekarang, proklamirkan sekarang, gak pakai mikir, gak pakai repot, pilih hari Jumat, hari Jumat, subhanallah, merdeka, selesai. Heran itu dunia, kok bisa ya Indonesia merdeka? Modalnya bambu runcing. Kenapa? Pakai iman. Akal dipakai tapi nggak ditaruh di depan. Akal itu di belakang. Iman itu harus jadi pemimpin. Jangan ngakalin iman dengan akal, tapi jadikanlah akalmu beriman. Nah sekarang saya mau ambil contoh barokahnya majelis yang seperti ini. Insya Allah saya sebetulnya sudah kenyang wareg dengar nasihat demi nasihat, kenyangnya luar biasa. Hajat saya tadi ceramah cuma menyampaikan keramatnya Habib Mahdi, selesai. Udah gak pengen ceramah lagi ya. Masya Allah nih beliau. Ya, tawasul saya saja beres, apalagi yang lain. Saya dibegitukan selesai sama Habib Mahdi dengan satu kalimat, apalagi yang lain. Jangan coba-coba. Beliau panggil ya Habibana Ali, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semakin banyak semakin ngeri. Semakin banyak semakin ngeri. Makanya tadi ya disebutkan bahwasannya ayah beliau kalau pengen tawasulnya itu cepat, tawasulnya cepat, panggilnya pakai Syekh Zawawi. Bukan guru, bukan yai, bukan ustaz, pakai Syekh Zawawi. Nanti tawasulnya cepat sampai. Yang ngomong ya, yang akan berikan pertolongan. Nah, cara-cara seperti ini sekarang banyak ditinggalkan orang. Orang sekarang ini pakainya akal, logika. Coba dulu kalau datang ke tempatnya ustaz, tempatnya guru, tempatnya habib, pertanyaannya, udah ziarah ke sana belum? Kamu udah ziarah ke tempatnya Syekh Fulan belum? Kamu udah ziarah tempatnya Habib Fulan belum? Kamu udah baca Simtud Duror belum? Kamu udah baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani belum? Kamu udah baca Shalawat Nariyah belum? Kamu udah baca Shalawat Munjiah belum? Semua petunjuknya adalah petunjuk tawassul bil amal sholihah. Tawassul dengan amal soleh. Gak akan dari nakal. Amal soleh, dan amal solehnya sifatnya mahabbah kepada orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya akan jelaskan dalam kurang lebih waktu 5 jam, cukup ya? 5 jam ya. Saya mulai, kemudian Anda yang mengakhiri. 5 jam saya pulang gitu ya, untuk melanjutkan. Ya nih beliau-beliau ini Masya Allah ini orang sibuk semua. Di depan kanan kiri saya ini orang-orang sibuk semua. Tapi mau duduk luar biasa. Makanya saya katakan saya nggak pengen kesini. Tapi itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang pengen bukan saya. Kalau saya yang pengen itu biasa. Tapi saya murad, diinginkan. Saya bukan pengen hadir, tapi dihadirkan. Siapa yang menghadirkan saya? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menghadirkan. Ya, lewat kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menghadirkan saya di sini? Karena di tempat ini berkumpul orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua ini orang mulia. Ya, tapi ya jangan sombong. Mulia ini semua punya keramat ini, tapi jangan pamer sekarang ya. Karena muslim itu nggak boleh pamer karomah. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak suka pamer mukjizat, padahal mukjizatnya terbanyak Nabi Muhammad SAW. Orang cuman kenalnya mukjizat Nabi Al-Quran, seakan Nabi SAW nggak punya mukjizat yang lain. Mukjizat Rasulullah itu ribuan, yang ditertulis ya ribuan mukjizat. Seperti disebutkan Syekh Nabhani, banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul nggak pernah menunjukkan mukjizatnya kecuali kalau kepepet. Kalau terdesak, ya seperti ketika gak ada air, Nabi SAW gak kemudian tenang sahabatku, tenang. Aku Rasulullah, aku adalah pimpinan Anbiya wal Mursalin. Aku makhluk Allah yang paling mulia. Kalian semua tenang, jangan khawatir. Surga kalau gak aku buka, gak kebuka. Jangan khawatir. Nih, siapkan ember. Terus Rasul angkat tangan, air mengucur begitu.
Enggak. Padahal beliau mampu. Tapi beliau SAW perintahkan sahabat pergi cari air. Pergi cari air. Udah kehausan, udah susah, sahabat disuruh kerjalah, cari air. Aku hamba Allah. Hamba Allah itu takdirnya apapun ridho. Makanya kalau lihat Habib, lihat Kiai, lihat Ustaz, kok hidupnya kelihatan susah. Itu bukan gak mampu membuat hidupnya gak susah, tapi meneladani Nabi Muhammad SAW. Ridho biqada'illah. Nyantai saja. Lapar, oh Rasul pernah lapar. Terluka, Rasulullah SAW pernah terluka. Qada'nya Allah diterima dengan ridho. Dia nyantai. Hatinya gak pernah susah. Hatinya selalu bahagia. Zahirnya kelihatan sama orang. Kan pernah nih, oh Habib kok bisa kemalingan ya? Habib kok bisa kecurian? Guru kok bisa kecurian? Itu Habib itu kalau ada pencuri mau masuk, udah tahu tuh dibiarin aja, biar masuk, biar dia ambil. Kenapa? Karena nggak ada dunia itu dalam hatinya. Lebih baik dia dapat hartaku yang halal daripada dapat dari orang lain yang haram. Dibiarin, halal berkah. Begitu yang saya baca dalam karomahnya para aulia, rahmah, hatinya rahmat. Seperti sahabat Nabi SAW melihat pencuri masuk ke dalam salah satu kamar di kapal, maka sahabat Nabi SAW mengatakan pada sahabat yang lain, tutup air, biar gak halal buat dia, halal buat dia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di pasar ada orang yang mencuri barang beliau, semua mengejar pencurinya, lari mengejar pencurinya. Beliau keluar angkat tangan, Allahumma. Wah, yang lain sudah lihat, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ini gawat ini, hancur tuh pencurinya. Iya, kalau bahasa kita mampus tuh pencurinya. Tapi ternyata angkat tangan, Allahumma, ya Allah. Kalau dia itu mencuri karena memang dia itu butuh dan gak punya sesuatu, ya Allah, gak punya sesuatu, dia butuh untuk dirinya, untuk keluarganya, jadikan barang yang dia curi halal, ya Allah, berkah, ya Allah. Masya Allah itu. Sekarang ada maling dipukul mati satu kampung. Ngakunya umat Nabi SAW, tapi hobinya mukulin orang. Masya Allah. Ngakunya umat Rasulullah SAW, ada maling di masjid, malingnya mati di dalam masjid. Masya Allah. Sejak kapan syariat Nabi mengajarkan untuk membunuh pencuri? Gak ada. Gak ada syariat seperti itu. Hawa nafsu, ego yang menguasai diri. Kemudian angkat tangan yang berikutnya, ya Allah, kalau dia mencuri memang karena penyakitnya, nafsunya, bukan karena butuh, tolong ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Masya Allah. Itu loh akhlaknya orang-orang yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah subscribe channel YouTube saya belum? Subscribe dulu ya. Baru 698.000, kurang 2.000 lagi 700.000. Habib Ustaz Kiai gak boleh kalah sama artis. Gak boleh kalah sama artis. Nah, biar nanti biar channel YouTube-nya juga subscribernya banyak. Amin Allahumma. Saya belum ceramah ya. Baru mau khotbah, kenapa saya ada di sini. Jadi saya di sini saya nggak pengen, tapi saya diinginkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi saya tuh seneng betul duduk menikmati, ya Allah. Kok ada di Indonesia, di Palembang, orang mau manggil ya Rasulullah sama Masya Allah, ya Nabi salam alaihi, kan begitu ya. Masya Allah. Sambil gendong bayinya, bapak-bapak tiba-tiba jadi mama. Padahal kalau di rumah suruh gendong susahnya luar biasa. Tiba-tiba antri 52 orang dengan 52 bayi. Masya Allah. Rekor muri. Kalau ada rekor muri. Subhanallah. Yang ada di hati saya, ini di Palembang, bukan di Madinah. Betapa senangnya kakek saya. Betapa senangnya kakek saya di Palembang 1400 tahun setelah wafatnya beliau. Ada orang-orang yang gak kenal beliau SAW, gak pernah lihat beliau SAW, gak pernah dengar langsung suaranya beliau SAW, gak pernah diajari langsung oleh baginda Muhammad SAW. Tapi kalian-kalian yang gak kenal Rasulullah, gak pernah
lihat Rasulullah, nggak pernah dengar Rasulullah punya hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai nangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum, Masya Allah. Kenapa antum semua ini kok yang modelnya begini dan saya modelnya begini bisa punya hati cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan pede dulu. Karena memang kita ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durr, min khawafil mu'minin. Banyak orang beriman, banyak, tapi yang bisa mengucap ya Nabi salam alaika dengan rindu. Gak semuanya. Sholat 5 waktu, baca Al-Quran gak berhenti dari pagi sampai pagi, baca Al-Quran, tapi hatinya layak dari bihubin Nabi Muhammad SAW. Hatinya gak bisa cinta Rasulullah SAW. Gak bisa. Dengar orang sholawat gak tergetar, dengar orang baca burda, barzanji, maulid, simtud duror, diba dan semacamnya, gak tergerak. Lihat orang-orang itu berdiri sambil nabuh rebana, hatinya biasa saja, gak tergerak. Gak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min khawafil mu'minin. Siapa itu? Orang-orang beriman yang tingkatannya tingkatan khawas, istimewa. Bukan orang beriman yang biasa. Orang-orang beriman yang paham kerinduan Nabi Muhammad SAW. Siapakah antum? Kenali dirimu. Kalian, saya, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang memang sudah dikangeni oleh Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Rasulullah SAW itu sebelum you kangen, beliau udah kangen duluan. Masya Allah. Gak ada hubungannya ziarah kubur. Hari itu Nabi Muhammad SAW bukan lagi di masjid, bukan lagi di pengajian, bukan lagi ngobrolkan tentang masa depan nanti bla bla. Enggak. Nabi SAW lagi bersama sahabat ziarah kubur. Tiba-tiba Rasul bersabda SAW, sungguh aku kangen kepada ikhwanku. Sungguh aku kangen kepada ikhwanku. Sungguh aku kangen pada ikhwanku. Coba saya mau nanya nih, yang udah nikah angkat tangan. Ayo angkat tangan yang udah nikah. Yang di situ yang ini nggak usah. Yang udah nikah. Nanti kalau belum angkat tangan kan kasihan, terbuka rahasia. Yang udah nikah ya, ini yang saya ajak ngomong yang udah nikah. Kalau kamu lagi sama istrimu, nih yang bapak-bapak, yang istri lagi sama suamimu, lagi duduk berdua, gak ada hujan, gak ada angin, terus suami ngomong di depan istri, kangen banget, kangen banget aku sama dia. Sungguh aku kangen sama dia. Kira-kira istrinya ngomong apa? Ngomong apa? Siapa itu? Siapa? Kamu kangen sama siapa? Berani-beraninya kamu sebut orang lain di hadapanku. Siapa? Ayo, siapa? Ngaku. Berani ngaku. Ya maksudnya kamu. Dia itu kan kamu. Saat itu Nabi SAW ngomong kangen di hadapan sahabat-sahabat yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kontan sahabat cemburu. Cemburu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami ada di hadapanmu. Kan ada di sini yang dikangenin. Siapa lagi yang dikangenin? Kami ada di sini, ada di hadapanmu. Siapa lagi yang kau kangen ya Rasulullah? Ada di sini. Rasul mengatakan, antum ashabi. Udah jangan khawatir, kalian sahabatku, pangkatnya paling tinggi. Gak ada yang bisa menyamai pangkat sahabat. Gak ada yang bisa menyamai derajat sahabat. You are the best. Kalian yang terbaik. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi aku lagi kangen sama ikhwani, bukan sama kalian. Siapa mereka ya Rasulullah? Kok sampai Rasulullah kangen? Artinya apa? Saat itu Nabi Muhammad SAW lagi melihat antum semua. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sedang melihat kita. Yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, yang ada di manapun, yang kangen dengan Nabi Muhammad SAW lagi dilihat oleh Rasulullah SAW. Terus Rasulullah membanggakan kalian di depan sahabat. Aku kangen dengan mereka. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, ikhwan. Kasih julukan khusus sama Nabi, ikhwani. Maka Rasul menjelaskan, siapa mereka ya Rasulullah?
orang-orang sepeninggalku nanti. Artinya manusia-manusia ini belum lahir saat ini, di saat ini. Nanti sepeninggalku, orang-orang itu gak pernah lihat aku, gak pernah dengar aku, tapi beriman kepadaku, dan dia rela mengorbankan hartanya, dirinya, apapun yang dia miliki, hanya untuk sekali melihat wajahku. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini beruntung atau nggak beruntung? Beruntung. Kita sudah dikangeni Nabi SAW. Makanya yang pede, oh Rasulullah gak pernah kangen sama saya. Kenapa? Karena saya orang yang kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Rahimahullah. Alhamdulillah, inilah mukadimah. Mari kita lanjutkan ceramah. Boleh? Ya, alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, di sini alhamdulillah prokes ketat berlangsung dengan baik. Ya, saya pakai masker, beliau pakai masker, semua alhamdulillah ya berlangsung dengan baik. Jadi kalau lihat saya ini ya, lagi saya lepas maskernya, tapi semua yang di sini pakai masker, alhamdulillah. Lanjutkan. Sekarang saya mau nanya, pilih jalan yang mudah atau jalan yang susah? Pilih jalan mudah atau jalan susah? Pilih jalan mudah atau jalan susah? Pilih jalan cepat atau jalan lambat? Cepat atau lambat? Oke. Sepakat ya? Sepakat. Kalau kamu datang ke rumahnya Habib Umar, ya, bin Syihab, terus ngomong, Habib, saya pengen jadi orang sukses. Gimana caranya? Beliau ngomong, sholat 5 waktu, sholat duha, kemudian birrul walidain, banyak sholawat. Mudah atau susah? Mudah. Mudah ya? Kalau kamu datang ke motivator, saya pengen sukses. Oh, ikut seminar saya. Ya, ini ada di hotel ini, biayanya sekian. Biayanya sekian, betul. Dan gak ada jaminan kesuksesan ikut motivator, gak ada jaminan. Karena semuanya teori. Dengan segala hormat, ilmunya orang-orang yang punya ilmu untuk motivasi hanyalah teori. Sehebat apa? Kita hargai ilmunya orang yang punya ilmu, tapi itu teori. Yang disampaikan Habib Umar tadi, kalau kamu datang ke rumah beliau, saya pengen sukses, beliau bilang, sholat 5 waktu berjamaah, bekti sama orang tuamu, banyak sholawat, bukan teori. Itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah umumkan setiap kali diumumkan, sebelum sholat udah diumumkan, hayya 'alas sholat. Betul. Hayya 'alas sholat. Lanjutannya apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sukses. Ayo sholat, ayo sukses. 5 waktu di Indonesia kita syukurin. Di Indonesia azan itu mudah. Terima kasih negaraku. Setiap musola, setiap masjid, rest area, gak ada orang azan dihalangin. Masya Allah, azanlah, kumandangkanlah. Singapura, sorry bro, susah cari azan. Hong Kong, susah cari azan. Jepang, susah cari azan. Amerika, susah cari azan. Indonesia Raya, Masya Allah, susah sembunyi dari azan. Betul. Susah sembunyi dari azan di Indonesia, nggak bisa. Hayya 'alal falah. Ayo sukses. Siapa yang ngajarin azan? Mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya takdir Nabi, ajaran Nabi, berarti jaminan dari Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Mau sukses, sholat. Bukan teori, jaminan. Kalau dari Allah, dari Rasulullah itu bukan teori. Rubah mindsetnya. Bukan teori, jaminan pasti, gak mungkin tidak. Birrul walidain, jaminan lagi, bukan teori. Ridallah, biridal walidain, wasuhdullah, bisuhdil walidain. Ridhanya Allah bergantung ridha orang tua. Amarahnya Allah bergantung amarah orang tua. Kalau kamu senangkan orang tuamu, Allah senang sama kamu. Kalau udah Allah senang sama kita, selesailah urusan dunia akhirat. Selesai, bukan teori, jaminan. Sholawat,
apalagi sholawat. Ini akan saya jelaskan hadiah dari Pro Islam PBNU, ya Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Ya, Roy Suriah PBNU, ya Haji Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kenikmatan. Seorang alim yang ilmunya kadang kita nggak mau dengar, kita nggak mau belajar. Padahal ada orang alim yang jadi ketua MUI, masya Allah ilmunya. Saya udah belajar dari banyak tempat, tapi apa yang beliau sampaikan saya belum pernah dengar. Makanya saya mau share di sini biar dengar. Sering nggak di pengajian dengar Habib Mahdi, Habib Umar, atau para habaib yang lain, atau para guru mengatakan sholawat itu meskipun riak diterima sama Allah Ta'ala? Pernah? Pernah ya? Pernah nggak dengar orang yang mencibir, nyinyir? Emangnya sholawat lebih hebat dari sholat? Sholawat kalau riak nggak diterima, kok sholawat riak diterima? Emangnya sholawat lebih hebat daripada sholat? Masya Allah, ini orang mau membatalkan data dengan kata-kata. Umat Islam, Islam ini agama data, bukan kata-kata. Al-Quran wa Sunnah, ilmunya para ulama adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama gak pernah ngajak orang, ayo kamu kembali Al-Quran dan Sunnah, enggak. Karena para ulama ini selalu bersama Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan SAW, anak cucuku gak akan berpisah dengan Al-Quran sampai keduanya mendatangi ke aku di telaga. Al-Quran dan Sunnah. Retorika berbahasa gak kepake. Mengatakan lu gak bisa sholawat riak kok bisa diterima, sholat aja gak diterima, masa sholawat diterima? Ini namanya retorika berbahasa, namanya bahasa basi, namanya omong kosong. Harus pakai dalil. Kalau Nabi bilang, oh sholawat dengan riak itu gak diterima, sholat dengan riak gak diterima, boleh kamu ngomong gitu. Tapi gak pernah Nabi ngomong begitu ya. Nah, lantas kenapa ada kalimat sholawat riak diterima? Dalilnya mana? Kok diam semua? Saya ini lagi mengambil ruhnya Habib Umar. Beliau kalau ngomong selalu menggenggar, sesuai dengan namanya Umar. Kalau salaka Umar fajjan la salaka. Nama Umar itu punya sesuatu. Ini Habib Umar itu kalau ngomong keras tapi hati tenang, senang. Semuanya dengan senyum, ya, dengan senyum, dengan doa yang luar biasa. Saya pengen ngambil tuh semangatnya ya, semangatnya yang luar biasa. Sekarang saya mau nanya, tahu nggak dalilnya? Memang kita ikut apa kata Habib, kata ulama, betul kita ikut sami'na wa ata'na, tapi kita disuruh belajar. Sehingga kita bisa menjelaskan orang-orang yang nggak percaya, bisa kita jelaskan. Sehingga tidak kehilangan keberkahan, tidak kehilangan yang namanya rahmat yang luar biasa. Jujur saya baru dengar ilmu ini beberapa hari yang lalu. Dan saya senang sekali karena dengarnya dari lisan Kiai Miftahul Akhyar. Abu Lahab ini kafir dan sudah jelas tempatnya di neraka, itu vonisnya orang masih hidup, sudah divonis di neraka bersama istrinya Abu Lahab. Ada di Al-Quran. Luar biasa kan ya? Mukjizatnya Al-Quran. Tapi dalam Al-Bukhari disebutkan ada kerabat Nabi. Ibnu Katsir mengatakan kerabat Nabi yang mimpi bertemu Abu Lahab, menurut Ibnu Katsir adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas ketika mimpi bertemu saudaranya nih Sayyidina Abbas, Abu Lahab, ketemu Abu Lahab dalam keadaan yang sangat mengerikan, mu'adzab, mengerikan. Nanya, apa yang kamu dapatkan di sana? Maka dijawab, sepeninggal kalian, setelah aku meninggalkan kalian semua, aku tidak mendapatkan satupun keringanan dan kenyamanan. Semuanya gak enak, kecuali satu hal. Kecuali satu hal. Setiap hari Senin dari setelah ibu jari dan jari telunjukku ini, aku diberi minum oleh Allah Ta'ala. Setiap hari Senin dikasih minum. Kemudian ada kelanjutannya di Sahih Bukhari tadi. Kenapa kok dapat itu hari Senin? Karena di hari Senin Abu Lahab memerdekakan budaknya yang namanya Thuwaibah
karena senang mendengar lahirnya keponakannya, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Bukhari maknanya kurang lebih seperti itu. Bib, ini kok bisa jadi dalil? Oh, itu kan mimpi. Mimpi kok dijadikan dalil? Lagi-lagi retorika berbahasa. Retorika berbahasa gak kepake. Ulama gak butuh bahasamu, butuh data. Siapa yang bilang mimpi gak bisa jadi dalil? Bahkan Allah jadikan mimpi itu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Mukjizat Nabi Yusuf takwil mimpi. Nabi Ibrahim itu perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam lewat mimpi. Para anbiya wal mursalin sebelum dapat wahyu lewat malaikat Jibril langsung alaihissalam itu lewat mimpi. Mimpi menurut Nabi adalah 1/46 bagian daripada kenabian. Rasul menyatakan ru'yatul mu'min, mimpinya seorang mukmin adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mubasysyirat. Gak ada lagi wahyu kecuali nanti mimpi-mimpi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Mimpi adalah sesuatu. Jadi kalau ada Habib kisah mimpi, guru kisah mimpi, jangan dibilang itu dongeng, itu cerita omong kosong. Mimpi punya sesuatu menurut Allah dan Rasulnya, baginda Muhammad SAW. Makanya sampai diancam orang-orang yang ngarang mimpi sesuatu padahal gak mimpi sesuatu, gak akan mencium aroma surga. Saking sakralnya mimpi. Itu yang pertama. Jadi kalau disebutkan di Bukhari ada mimpi, itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, yang menceritakan mimpi ini di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu meneliti 600.000 hadis yang beliau hafal, kemudian beliau pilih dalam kitab Sahih Bukhari ini yang paling best of the best dari apa yang beliau hafal. Setelah istikharah mujahadah yang luar biasa, beliau cantumkan mimpi tersebut. Nah, yang menarik, mimpi ini diceritakan oleh Sayyidina Abbas kepada sahabat-sahabat. Dan tidak ada sahabat yang membantah sampai mimpi itu didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah gak pernah klarifikasi mengatakan salah mimpinya. Artinya menurut Nabi mimpinya benar. Kalau menurut Nabi mimpinya benar, berarti itu mimpi bukan jadi mimpi, tapi menjadi ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, di samping saya ada Kapolda, kemudian di sebelah kiri saya ada pangkatnya sebagai Intel atau oke. Beliau Bapak Muhammad Muhammad Sobiri ngomong bla 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 menurut begini tentang kepolisian. Pak Kapolda ada di samping kanan yang mendengarkan, diam saja. Berarti ucapannya Pak Muhammad Sobiri menurut Pak Kapolda benar atau salah? Benar. Ketika ucapan itu menyangkut kepolisian di wilayah Sumatera Selatan, ya Sumatera Selatan ya, Sumatera Gede ya. Sumatera Selatan, Pak Kapolda diam sementara beliau berbicara didengarkan dan tidak dikoreksi apapun, berarti ucapannya adalah ucapan Kapolda. Menjadi ucapannya institusi. Begitulah ketika sahabat berbicara, kemudian Nabi diam, tidak mengklarifikasi, berarti itu menjadi takrir ketetapan Nabi Muhammad SAW. Berubahlah pangkatnya mimpi menjadi sumber hukum karena ia menjadi ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sikap Nabi. Sampai di sini jelas? Sabar dikit. Belum ketemu dalilnya. Ini baru dalilnya mimpi tadi ya. Nah sekarang kita bahas. Kenapa tadi setiap hari Senin dapat minuman? Karena senang bebasin budak, karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul? Apakah senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Rasul sama dengan senangmu dengan kelahiran Rasul? Hasya wa kalla. Enggak. Kalian senang dengan kelahiran Rasul karena lahirnya Rasulullah SAW. Abu Lahab gak ngerti ini keponakannya Rasul. Enggak. Belum ada proklamasi penetapan ini Rasulullah. Nanti umur 40 tahun baru ditetapkan. Ini baru lahir.
Abu Lahab itu senang bukan karena lahirnya baginda Muhammad SAW sebagai Rasul. Beda dengan kalian semua. Kita senang karena lahirnya Rasulullah. Tapi Abu Lahab senang karena lahir keponakannya tidak perempuan, lahir keponakannya laki-laki. Karena kalau saat itu lahir perempuan, nama besar Abu Lahab jatuh. Abu Lahab ketar-ketir hatinya, khawatir hatinya. Kalau sampai lahir perempuan, hancur wibawaku di hadapan orang-orang Arab, terhadap suku-suku yang ada, terhadap orang-orang Quraisy, hancur wibawaku. Maka begitu dikasih tahu oleh Tuaibah lahir laki-laki, Abu Lahab senangnya luar biasa. Tidak jadi hancur nama baikku. Maka Abu Lahab sedekah bebasin budak, itu namanya sedekah politik. Sedekah politik. Maksudnya sedekah politik bagaimana? Gak ikhlas, cuman ya karena nama baiknya. Sedekahnya gak ikhlas. Bebasnya tuh gak ikhlas, cuman biar orang tahu aku senang laki-laki loh, laki-laki. Dipestakan tuh laki-laki. Untuk apa? Menunjukkan kebesaran dirinya. Bukan ikhlas karena baginda Muhammad SAW. Nah ini Abu Lahab yang kafir. Dinas Al-Quran dengan tabat yada. Lahirnya Nabi senang yang gak ikhlas. Sama Allah, setiap hari Senin diberi keringanan minuman yang luar biasa. Lantas bagaimana pendapatmu tentang dirimu yang senang dengan Nabi Muhammad SAW? Dirimu yang muslim, terus kamu senang sama Rasul, kamu sholawat, ada riaknya sholawat. Apakah akan ditolak sama Allah? Tidak akan ditolak, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya bicara dalil dengan dalil. Makanya sekarang kalau ada orang sholawat, jangan dicibir. Ini enggak. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Sekarang terakhir tuh jamnya udah jam mati jam. Subhanallah, jamnya mati hampir. Aneh, yang di sini jalan, yang di situ mati tuh. Tiba-tiba jam istirahat. Boleh dilanjut dikit? Boleh. Ya, ini kan baru jam 9 ya. Perjalanan saya jauh. Saya bawa mobil sendiri dari Solo. Saya nyopir. Mobil saya taruh di Jakarta. Besok kembali Jakarta, nyopir lagi ke Solo. Karena saya suka jalan darat gak repot. Kalau jalur udara banyak macam-macam, check in, check out dan lain sebagainya. Ribetnya luar biasa. Doain saya punya lapangan terbang sendiri nanti. Amin. Punya pesawat sendiri, amin. Ya, kalau doa kan jangan nanggung-nanggung. Punya pesawat sendiri, kalau lapangannya milik orang kan repot. Iya, punya bandara sendiri, punya pesawat sendiri, itu semua punya sendiri. Kalau doa minta yang besar, Bob. Nah ini sholawat di jalan selamat. Mudah. Makanya dulu kalau orang datang ke Habib, kayak Ustadz punya hajat, baca harian 4.444 kali, hajatmu kabul. Sekarang santri datang ke Kiai, ke Habib, saya mau hajat saya kabul, baca situ dua 40 hari ikut tuh sama jamaahnya Habib Mahdi itu. Pilih 40 hari hajat mau kabul, mikir, 40 hari mau nih. Oh yang Habib 40 hari maulid dibilang repot. Sementara dia kerja dari pagi sampai malam, pagi malam, gajinya dapat langsung habis, nggak repot. Betul. Kerjanya 1 bulan, gajinya dapatnya cuma 1 hari langsung habis. Dijalani hidupnya seperti itu selama-lamanya. Habib Mahdi coba lihat, Habib Umar coba lihat habaib yang di sini para kiai, para guru. Masya Allah, hidupnya ngapain? Maulid, majlis. Ya, tapi ya asik-asik saja. Habib Mahdi itu mobilnya ganti-ganti. Iya, mobil orang. Ya kan enak gitu ya. Orang berebut pinjemin gitu kan, pakai. Gak usah ngurusin perpanjangan STNK, ya gak usah ngurusin yang namanya bensin, servis, tinggal pakai, nikmat. Ya begitu. Asyik. Allah yang ngurus. Nah ini sholawat. Sekarang dikasih sholawat sama Kiai. Baca sholawat Nabi 4.444 kali. Nawar. Ya Ibu Habib, mohon maaf, boleh nggak diangsur? Ini karena dia biasa kredit nih. Sampai sholawat mau dikredit. Akhir zaman ini. Habibnya karena mengikuti zaman kredit, daripada nggak baca ya udah boleh diangsur. Berapa hari Bib? Saya udah semampumu berapa? Ya saya mampunya 1 hari cuma 1 kali. Ya udah 4.444 hari. Kabul Bib, kabul.
Balik lagi protes, Habib Kiai, kok hajat saya belum kabul-kabul? Oh kabul, buktinya apa? Iya, cuman kabulnya diangsur. Kamu bagi mobil, dapat pentilnya dulu. Ya, diangsur kabulnya. Nah, karena kamu juga mujahadahnya diangsur. Padahal kalau mau duduk dan benar, baca salawatnya benar, maka 4.444 kali belum selesai itu urusannya. Yakin, gak repot. Munjiah 1000 kali. Nanya lagi, Habib, Yai, Ustadz, Guru, ada nggak yang lebih ringan? Oh ada, jumlahnya ada. Apa Habib? Munjiah berapa kali? 1000. Wah ini cocok Habib. Dari 4.444 diskon jadi 1000. Banyak nggak diskon itu? Banyak. Sholawatnya apa? Munjiah. Gimana punya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan tudina biar menjadikan sholawat terlebih sampai akhir. Wah panjang Habib. Ada lagi nggak lebih pendek? Protes terus, minta diskon terus. Ini umat zaman sekarang ini dikasih yang muda masih, masya Allah, minta diskon terus. Padahal itu sholawat munjiah 1000 kali, kalau dibaca 1 hari selesai. 1 hari dibagi 5 itu cuma 200. 200 dibagi 2 100. 100 sebelum sholat, 100 selesai sholat, 1 hari selesai. Hajatnya pasti kabul. Gak mungkin kan? Tidak mungkin tidak. Pasti. Ini lo pasti. Asal adabnya betul. Karena kekuatan sholawat luar biasa. Nah akhir zaman ini kalau pengen selamat jalannya mudah, tadi udah saya buktikan sendiri ya. Tawassul dengan para wali. Habib Mahdi nggak repot-repot, cuma 1 syair selesai. Saya sampai sini. Sampai sini. Cuma dengan 1 syair. Saya punya hutang banyak waktu itu. Cuma dengan 1 kalimat selesai. Cuma 1 kalimatnya itu di Medina. Ya Rasulullah datang ke sini, ini di Solo banyak hutang ya Rasul. Tolong bereskan ya Rasul. Selesai. Pulang Solo selesai hutangnya. Oh iya, kalau baru ziarah wali-wali lokal Palembang aja beres kok. Apalagi ziarah pemimpinnya para wali. Ya selesai luar biasa. Makanya para ulama itu senang ngajarin, datang hall sana, datang hall sana, datang hall sana, datang hall sana. Super terakhir. Saya kalau buat peraturan pengajian tuh orang undang saya, Habib Mahdi, karena saya ini taat, betul-betul taat sama aturan negara. Jadi saya kalau undang pengajian itu saya kasih syarat. Pengajian harus selesai di bawah jam 9. Jam 9 ke atas saya nggak mau. Tapi ini kan luar pulau, beda masalah. Ya kan ada durasi waktu yang berbeda. Mungkin kalau di Solo ya belum jam 9, belum. Walaupun sama-sama WIB gitu kan ya. Sama-sama WIB. Akhirat. Kita jujur ya, boleh jujur. Berani pamer sholat nggak? Maksudnya sholat kita ini kira-kira layak dipamerkan nggak? Khusyukkah sholat kita? Banyak ingat Allah atau lupanya? Jadi kalau dilihat rapor sholat kita ini nilainya bagus atau agak minus ya? Minus agak atau banyak? Banyak. Wah, ada orang sholat sambil ngantongi rokok. Sholat ngantongi rokok, Allahu Akbar. Ngantongi rokok di bawah sholat. Padahal rokok ini fatwa ulama cuma 2, kalau nggak haram makruh. Betul ya? Kalau nggak haram makruh. Barang haram, barang makruh dibawa masuk masjid. Masya Allah. Menurut sebagian ulama haram, berarti bawa barang haram masuk masjid. Menurut sebagian ulama lain makruh, berarti bawa barang yang dibenci masuk ke dalam masjid. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Masya Allah. Majelis kita, Masya Allah. Kita yang hadir majelis ini mohon maaf dengan segala hormat. Masih banyak kemungkaran dalam majelis. Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, saya pilih bagian nahi mungkar di majelis. Berapa banyak nih handphonenya kalau dibuka aplikasi haram di dalamnya. Cek handphonemu, ada aplikasi haram enggak? Kalau ada aplikasi haram, langsung nanti uninstall, buang. Saya itu pernah dulu lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sholat Jumat di depan saya, searching YouTube saat sholat Jumat, ngebalas WhatsApp saat sholat Jumat. Keren loh. Tanya sama Habib Mahdi hukumnya bagaimana. Ini mungkarot, fil majalis, fil masjid, yang orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Maka kita cek, ternyata di majelis kita banyak kekurangan juga. Apalagi yang mau kita pamerkan, habis deh. Sisa 1. Yang kalau ini walaupun tubuh kita banyak cacatnya masih diterima.
Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Wani biro. Alhamdulillah semua jalan sukses itu gratis. Sholawat gratis, baca Al-Quran gratis, semuanya gratis. Gak ada yang berbayar. Jalan namanya mahabbah, cinta. Cinta. Orang cinta itu walaupun fisiknya masih banyak salahnya, diterima sama Allah Ta'ala. Cintanya gak pernah ditolak. Sehingga pernah ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dihukum karena mabuk. Bukan mabuk-mabuan ya. Setelah sekian lama kambuh, mabuk, dihukum oleh Nabi SAW. Dihukum cambuk. Ada sahabat yang teriak, semoga Allah melaknati. Maka Nabi Muhammad SAW langsung membela orang yang dilaknat. Nabi membela dengan suara yang keras, la tal'anu, jangan kalian melaknat dia, karena aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Cintanya sama Rasul nggak ditolak. Fisiknya punya salah nggak masalah, tapi hatinya punya cinta. Dibela sama Nabi Muhammad SAW. Gak boleh bilang. Nah, ini cinta ini mahal. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Nah, kalau kita udah punya cinta kepada ulama, selesai. Seperti tadi kata MC, nanti kalau ditanya malaikat tunjukkan saja fotonya. Selesai, iya. Saya sama Habib Umar, sama ini, malaikat gitu ya. Jangan nanti ke kubur bawa handphone. Fotonya. Ya di foto dalam hati. Kadang-kadang kita ini foto cuma di foto-foto, lebih di hati kan di foto. Ya foto dalam hati. Kalau fotonya di hati dibawa kemana-mana. Dia bisa ada Habib Umar, ada Habib Novel, ada Syekh Fulan, ada Ustaz Fulan, ada Habib Fulan. Malaikat lihat, keder malaikatnya. Yang satu ini jangan disentuh, karena di belakangnya banyak yang membela, yaitu para ulama usholihin. Nah ini cinta. Makanya ajarkan, coba lihat. Yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, ini mudah-mudahan jadi penutup yang bagus. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal, bukan yang lain. Sekarang orang-orang ini kebalik, anaknya diajari ngaji terus ngaji, baca Quran, buka komputer ngaji, khatam, hafid, masya Allah, bagus ngajarin anak baca Al-Quran. Tapi Rasul nggak begitu Rasulullah. Rasul mengatakan pertama kali, ajarkan anak-anak kalian cinta aku. Cinta Rasulullah. Mengajarkan anak cinta Rasul itu a'zam, lebih besar daripada mengajarkan anak baca Al-Quran. Kenapa? Karena anak kalau baca Al-Quran tapi gak kenal Nabi SAW, jadinya nanti penafsiran Al-Quran yang gak seperti yang dimau Allah dan Rasulnya. Ngeri. Ya, jadinya pemahaman-pemahaman yang kacau, yang mengerikan. Maka nomor 1 Rasul ajarkan cinta aku. Dan yang diajarkan habaib dia ini cinta Nabi Muhammad SAW. Maulid, sholawat. Yang kedua, ajarkan anak-anak kalian cinta keluargaku, keluarga Nabi Muhammad SAW. Cinta Rasul, cinta keluarga Rasul. Yang ketiga, baru ajarkan cinta baca Al-Quran. 3 hal. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, baru baca Al-Quran. Ikhwani rahimahumullah. Satu contoh. Tadi yang dilakukan Habib Mahdi. Karena punya cinta dengan Habib Ali Habsyi, cinta luar biasa sama Syekh Maulid Simtul Duror. Dampaknya apa? Saya sendiri kaget, sesuatu yang tidak masuk akal di kepala saya. Karena teman saya ini kalau saya batalkan itu susahnya luar biasa. Bahasa saya bisa nggak digeser, bukan dibatalkan, bisa nggak digeser jamnya. Tapi Allah kasih yang lain, dia sendiri yang membatalkan. Gak usah Habib, nanti saya cari yang lain aja. Habib senangkan yang di paling top. Gak masuk akal, karena punya cinta. Nah, mau nggak jalan-jalan yang begini? Makanya kalau mau sukses hidupnya pakai yang seperti ini. Jangan pakai mikir. Udah, kalau punya hajat ziarah kepada orang-orang soleh yang kamu kenal. Kalau kamu kenal Syekh Abdullah Zawawi, ziarah kepada beliau. Kamu kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baca Manaqib Tawasul. Kamu kenal Sayyidul Burdah di hatimu, baca burdahnya. Kamu cinta Habib Ali Habsyi, baca maulidnya. Seperti itu, nanti nyambung semua. Hadirin ikhwani, jazakumullah khairan. Terakhir pesan saya untuk semuanya, ya, satu hal yang simpel, jangan pernah lupakan orang tuamu. Jangan pernah lupakan orang tuamu. Gak akan berkah hidup kita kalau kita lupa sama orang tua. Habis sholat bacalah Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Tuh. Kemudian yang kedua, saya ijazahkan sholawatnya Habib Ali Habsyi. Yang sholawat ini kata Habib Ali Habsyi dalam nasihatnya, kalau dibaca akan mendatangkan banyak rahmat. Dan kita ini butuh rahmat yang sangat banyak. Yang kedua akan menyebabkan kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dengarkan dulu ya, ucapkan sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Udah ya? Coba ikuti saya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Baca itu jumlahnya terserah yang bisa istiqomah. Ya, yang ketiga, ini malam 24 Rabiul Awal. Nah, 20 Rabiul Awal itu wafatnya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di Palembang. Habib Alwi wafat di Palembang 20 Rabiul Awal. Kebetulan saya lagi di Palembang. Habib Alwi itu belum meninggalkan Solo ke Palembang, padahal tahu beliau akan meninggal dunia. Habib Alwi berangkat dari Solo itu di kopernya, di tasnya udah bawa kain kafan, kain kafan, dan sudah wasiat. Nanti kalau saya meninggal makamkan di sini di Solo, di tempat saya nanam pohon kurma ini. Ini jadikan makam saya di samping Masjid Riyadh. Makanya ketika beliau berangkat itu udah wasiat sama Habib Anis, jaga masjid begini, ada wasiatnya. Disampaikan kepada Habib Anis almarhum. Berangkat ke Palembang karena cintanya kepada keluarganya yang ada di Palembang sampai di sini. Makanya saya sama Palembang ini punya hubungan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kalau tadi ya manusia adalah kok kuat betul gitu ya. Karena salah satu putra kesayangan Habib Ali Al-Habsyi yaitu Habib Alwi wafatnya di Palembang, dimakamkannya di kota Solo. Maka saya minta satu Fatihah. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan murid-murid beliau. Amin. Al-Fatihah ila Sayyidi wa Habibi Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi wa walidayhi wa ikhwani wa azwaji wa auladi wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami'il muslimin Syekh Abdullah Zawawi wa man kana bi sabbi hadiran ma'ana wa liman amara hadzal masjid wa